Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Zamzam Nurhuda SSM Ahung, yang mudah-mudahan sehat disehatkan selalu, dipermudah rezekinya dan dipanjangkan umurnya, amin ya rabbal alamin. Dan pula yang saya hormati teman-teman seperjuangan, khususnya yaitu kelas 5A terjemah, yang mudah-mudahan disehatkan selalu dan diberkahkan ilmunya, amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan seputar UAS morfologi. Yang pertama yaitu apa yang Anda ketahui tentang sabiko, laiko, dan dakhilah. Nah, sabiko, laiko, dakhilah ini yaitu tentang imbuhan kata. Pertama, sabiko ini imbuhan katanya berada di awal kata. Contohnya apa? Contohnya pada kata semisal jalasa. Nah, saya akan tambah kata huruf mim atau ma gitu kan. Nah, menjadi majlis, yang tadinya jalasa ditambah imbuhan di awal menjadi majlis, seperti itu. Dan yang kedua yaitu laiko. Laiko ini berbalik dengan sabiko, yaitu di akhir. Kalau sabiko di awal, kalau laiko di belakang imbuhan katanya. Contohnya apa? Kalau laiko ini contohnya saya ambil kata contohnya rozako ya. Rozako saya akan tambah imbuhannya yaitu wawu dan nun. Nah, jadinya apa? Yaitu rizkun, seperti itu imbuhan katanya. Dan yang ketiga yaitu dakhilah. Dakhilah ini di tengah-tengah imbuhan katanya. Contohnya apa? Contohnya saya ambil kata masjid. Nah, saya akan tambah di tengah-tengahnya alif. Nah, akan menjadi masajid. Nah, seperti itu. Jadi sabiko, lahiko, dan dakhilah yaitu imbuhan kata. Selanjutnya yaitu nomor 2, apa yang dimaksud dengan infleksi istilah atau istilah lugawi dan derivasi istilah islahi. Istilah lugawi yaitu perubahan kata yang diiringi oleh perubahan domain, dimana teman-teman pasti sudah tahu domain itu apa dan ada berapa. Yang berbunyi huwa huma hum, hiya huma huna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, bagaimana kalau ditasrif lugawinya? Nah, saya akan mencontohkan pada fi'il madi, kayak kata fa'ala yang berbunyi fa'ala, fa'ala, fa'lu, fa'alat, fa'alta, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna, seperti itu. Dan tasrif istilahi. Nah, tasrif istilah ini perubahan kata yang diiringi oleh perubahan makna. Nah, saya juga akan mengambil contohnya pada kata yang sama, yaitu fa'ala yang berbunyi fa'ala yaf'alu, fa dan wa maf'alan, fa wa fa'ilun wa dzaka maf'ulun, if'al la taf'al, maf'alun maf'alun mif'alun. Nah, seperti itu tasrif lugawi dan istilah ini. Baik, lanjut ke pertanyaan 3. Apa yang Anda ketahui tentang morfonemik dan morfosintaksis? Yang pertama, morfonemik. Nah, morfonemik ini adalah proses perubahan fonem, yang mana timbulnya ini pada pembentukan kata. Nah, akibatnya pada pertemuan morfem dengan morfem lain. Misalnya pada kata membaca. Nah, membaca ini terdiri dari 2 morfem, yaitu morfem men dan morfem baca. Nah, jadi simpulannya ini dapat dijadikan kaidah pembentukan kata turunan yang benar, seperti itu. Itu morfonemik. Dan morfosintaksis adalah struktur bahasa yang mencakup morfologi dan sintaksis sebagai satu organisasi. Organisasi yaitu kedua bidang tidak yang dapat dipisahkan, atau deskripsi tentang kaidah yang mengatur kombinasi morfem dalam satu satuan yang lebih besar, dan tentang afiks-afiks yang inflektif. Terus ada juga dalam konjuksinya dan deklinasi, seperti itu. Selanjutnya pertanyaan keempat, bagaimana morfologi dihubungkan dengan penerjemahan secara leksika dan gramatikal. Lalu berikan contohnya. Oke,
Hubungan antara morfologi dalam penerjemahan gramatikal yaitu memiliki pengembangan makna gramatikal yang dilakukan dengan cara mengembangkan satu bentuk menjadi sejumlah bentuk agar untuk menunjukkan variasi makna yang berbeda seperti itu. Contohnya kayak gimana? Contohnya kayak kata-kata ba dalam menulis, yaktubu sedang menulis, terus kitabatan tulisan, katibun penulis, dan maktubun yang ditulis, dan uktub tulislah, dan la taktub jangan kau tulis. Sementara hubungan morfologi dalam terjemahan leksikal yaitu pengubahan kata leksikal ke makna gramatikal yang contohnya itu kayak seperti kata na'lun yang artinya sendal, istanala yastanilu yang artinya memakai, seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 5. Sebutkan dan jelaskan pola-pola isim atau nomina dalam bahasa Arab. Lalu berikan contohnya masing-masing. Yang pertama yaitu isim maro. Isim maro adalah nomina yang menyatakan perbuatan yang dilakukan satu kali. Lalu pola yang digunakan dengan menambahkan sufik tak marbutoh pada akhir kata seperti kata syurbah, syurbatun yang artinya sekali minum, seperti itu. Lalu ada yang kedua, pola kedua itu adanya isim masdar. Isim masdar adalah nomina yang diidentifikasikan dari bentuk dasar verba berakar 3 pola atau sangat banyak. Contohnya ada kata sarawah yang artinya kemurahan hati. Lalu pola yang ketiga, isim nau adalah nomina yang menyatakan cara melakukan sesuatu. Pola yang digunakan adalah fi'lah atau seperti kata al-kitbah atau yang artinya cara menulis pada huwa hasanu al-kitbah yang artinya bagus dalam cara menulis, seperti itu. Dan yang keempat, isim alat, nomina yang menyatakan alat yang digunakan untuk melakukan sesuatu. Pola yang digunakan adalah mif'al, dan mif'ala seperti kata mibrat dan misrohah yang artinya sisir. Yang kelima, isim makan dan zaman adalah nomina yang menyatakan tempat dan waktu. Nah, pola yang digunakan adalah maf'al dan maf'il seperti kata maktab yang artinya tempat menulis, yaitu menjadi meja artinya, dan contoh lainnya seperti kata masjid yang artinya tempat beribadah, yaitu masjid. Dan yang keenam, isim wahdah adalah nomina yang menandakan satu buah dari sebuah jenis benda atau satu bagian dari keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian yang serupa. Nah, nomina ini dibentuk sama seperti nomina ficis dengan menambahkan kata sufik tak marbutoh pada nominanya seperti kata bakoroh yang artinya seekor sapi atau maskulin maupun feminim, seperti itu. Selanjutnya nomor 7 pada pola isim yaitu isim fa'il dan partisipa pasif. Isim maf'ul salah satu pola yang digunakan untuk partisipa aktif, itu adalah fa'il seperti kata katib yang artinya penulis, dan untuk partisipa pasif adalah maf'ul seperti pada kata majhud yang artinya buruh. Lalu angka 8, nomor 8, isim wi'a atau nomina fasis adalah nomina yang menyatakan sebuah wadah yang berisi sesuatu. Nomina ini memiliki pola yang sama seperti nomina instrumen. Seperti kata mihlab yang artinya ember susu yang asalnya katanya dari kata ahlab atau susu. Lalu nomor 9, isim kasroh yang menggunakan tempat objek yang ditandai dengan bentuk nomina yang membentuk dalam jumlah besar. Pola yang dipakai adalah maf'alah seperti kata mahyah yang artinya tempat yang penuh dengan ular yang katanya dari kata hayyah yaitu ular. Lanjut, nomor 10, isim kaifiyah bentuk feminim adjektifia relatif. Dalam bahasa Arab merupakan nomina yang menggambarkan ide abstrak dari sesuatu yang dibedakan dari benda yang konkretnya itu
untuk mewakili benda yang ditandai oleh nomina primitif sebagai sebuah keseluruhan, seperti kata ilahiyah yang artinya ketuhanan, dari asal katanya ilahun, ilah itu Tuhan. Lalu nomor 11 isim tazkir kepada nomina berakar 3. Pola indungan adalah fu'ail, seperti kata jubail yang artinya bukit, katanya dari asal kata yang jabal yang artinya gunung. Nomor 12 mansub, fi'il yang dibentuk dengan menambahkan sufiks ya pada kata yang diderifikasikan dan menyatakan bahwa seseorang atau sesuatu termasuk hubungan dengan itu berkenaan dengan asal usul keluarga, kelahiran, madhab, sakte, perdagangan, dan lain sebagainya, seperti kata Misri yang artinya orang Mesir, seperti itu. Baik, selanjutnya pertanyaan seputar UAS Morfologi Arab bagian 2. Pertanyaan selanjutnya itu tentang verba yang ditinjau dari segi subjek dan perubahan bentuknya. Yang pertama, macam-macam verba dari segi subjeknya ya, yaitu ada fi'il ma'lum. Nah, fi'il ma'lum adalah kata kerja aktif. Fi'il majhul adalah kata kerja pasif, sama seperti bahasa Indonesia. Perubahannya dari kata kerja aktif ke kata kerja pasif ada rumusnya juga. Misalkan nih, menolong, ditolong, melihat, dilihat, memukul, dipukul, membersihkan, dibersihkan, dan lain sebagainya. Nah, contoh fi'il ma'lum yaitu kata kerja apabila dalam bahasa Indonesia maka susunan rangkaiannya itu SPO. Namun dalam bahasa Arab susunannya ialah kata kerja terlebih dahulu, baru kemudian diikuti oleh pelaku atau subjeknya. Nah, seperti itu. Contohnya kayak gimana? Contohnya kata Muhammadun al-kitabah, Muhammad membaca buku, seperti itu. Dan contoh fi'il ma'lumnya dan majhul yaitu bisa dibilang pasif. Itu doroba Zaidun bakron, duriba bakron. Zaidun telah memukul Bakar, Bakar telah dipukul, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam verba dari segi perubahan bentuknya, yaitu ada fi'il jamid dan fi'il mutasorif. Nah, dimana fi'il atau kata kerja dalam bahasa Arab terdapat banyak macam-macamnya. Dilihat dari segi perubahan segat, fi'il dibagi menjadi fi'il jamid dan fi'il mutasorif. Nah, fi'il jamid ini adalah fi'il yang tidak bisa ditasrif, dan fi'il mutasorif adalah fi'il yang bisa ditasrif sebaliknya. Fi'il jamid yang artinya adalah keras, sedangkan pengertian fi'il jamid adalah huwa ma yulazimu suratan wahidatan. Fi'il jamid adalah fi'il yang hanya mempunyai satu bentuk saja. Sigatnya ada 3. Yang pertama berbentuk fi'il madi seperti kata karoba, terus berbentuk fi'il madi seperti kata yahitu, dan berbentuk fi'il amar seperti ta'allama, hab, ya, seperti itu. Dan fi'il mutasorif, pengertian fi'il mutasorif adalah huwa ma la yulazimu suratan wahidatan. Fi'il mutasorif adalah fi'il yang tidak hanya memiliki suatu bentuk saja. Fi'il mutasorif juga terbagi 2, yaitu pada nakis, contohnya pada kata kada yukadu atau sigat mudore, dan fi'il amarnya yaitu yadaudo. Nah, seperti itu. Dan yang kedua tam, fi'il mutasorif tam adalah fi'il yang mempunyai bentuk madi, mudore, dan amar. Fi'il ini yang paling banyak tentunya dibandingkan dengan fi'il lainnya. Seperti itu. Mungkin itu penjelasan seputar UAS Morfologi Arab. Mudah-mudahan apa yang saya jawab pertanyaan dari beberapa pertanyaan dari pertanyaan bagian 1 dan bagian 2, mudah-mudahan kurang lebihnya mohon dimaklumkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.